kemudian pada saat Bapak menjelaskan sirkuit, kamu ambil ini. Nih, wiring diagram, ini di buku. Belum? Ini, Bapak jelaskan ini adalah wiring diagram tentang sirkuit sistem pengapian konvensional. Ya, wajah Bapak pun kamu ambil juga, memasukkan juga, karena dalam presentasi wajah harus dikenal, gitu kan? Oke. Jangan yang nyampe bintangnya aja, wajah juga, kemudian tambah di oke. Coba enggak? Oke. Nah, silakan. Ya, oke. Silakan ke zoom buku ini tentang sirkuit sistem pengapian. Nah, bagaimana bentuk rangkaian sistem pengapian? Silakan lihat buku semuanya ke depan. Nah, yang lain silakan melihat. Ini adalah ground pasang, Bapak jelaskan ini adalah di buku. Udah diambil gambarnya? Gambar di buku udah diambil? Nah, kita akan pelajari. Ya kan? Ini ada gambar, di sini ada ground, kemudian ini ada kabel, ini adalah baterai, ini possible link, ini kunci kontak, ya kan? Kemudian ada kabel dari kunci kontak, ada jalur ke coil. Nah, ke coil, satu ke coil ini adalah untuk ke sistem ke tahanan luar atau tahanan dalam, ke resistornya, dari resistor terus ke terminal positif coil, terus ke gulungan primer, kemudian terus ke negatif terus ke platina terbagi dua, satu ke platina, yang satu lagi adalah ke kondenser. Dari kondenser terus ke massa. Oke. Nah, ini sistem cara kerja dari sistem pengapian. Sekarang kita lihat bagaimana di prakteknya. Ini kemudian ini buku. Ini adalah terminal negatif sesuai dengan buku. Ini terminal negatifnya. Ini negatif, terus ini di buku ini kan? Ini di buku. Kemudian ini terus ke kabel di ground atau negatif terus ke negatif baterai. Ini negatif baterai, silakan kalian zoom negatifnya, kode negatif. Kemudian ini kode negatif. Kalau yang tandanya kecil ini adalah negatif, yang lebar adalah positif. Ya, susunan sel. Kemudian ini adalah negatif terus ke baterai positif. Ini baterai positif, ini warna merah. Di sini dia teruskan ke possible link. Yang aslinya di mobil dia possible link, karena ini simulator dia tidak miliki lagi, ya kan? Ini possible link itu adalah setting jaringan, setting ampernya besar, gitu. Ada yang 80, ada yang 100, ya kan? Nah, dari kabel ini positif terus dia di baterai ini dia terus dia diteruskan ke kunci kontak, ya kan? Kabel positif, ya kan? Positifnya dipasangkan, diambil di terminal 30 starter, dia diambil di sana dia, terminalnya, ya kan? Sumber baterainya diambil dari ini positif, yang ke kunci kontak, ini kabel yang ke kunci kontak, ya kan? Nah, di kunci kontak ini adalah terminal IG, terminal IG ini, kalau ini kabelnya warna merah, dia diambil di terminal 30, ini dia, menyatu dia dengan kabel ini, ya. Jadi terminal 30 itu adanya positif baterai. Kemudian ini terminal 30 ini diteruskan ke kunci kontak, Terus di sini ini kabel merah ini terus masuk dia ke sini, ya kan? Terus dia ke kunci kontak. Oh, perhatikan, ini terus di sini di kunci kontak kamu lihat terminal B. Coba lihat di sini. Ini yang B, putih garis biru, putih strip biru. Ini dia di kunci kontak dari sini. Nah, implementasinya di biru. Kamu lihat ini kabelnya adalah putih biru, ini kabel merah. Kabel merah terus disambungkan ke putih strip biru. Ini adalah terminal B-nya. Ini dia terminal B. Kalau ada pena, biar kita kasih kode B. Kemudian terminal B, ya kan? Ini B, ya kan? Dipencet kotak juga B, ini B. Kemudian ada kode B di sini. Ini B. Ini kode B, silakan di zoom nanti. B. Kemudian dari B diteruskan ke IG. Ini terminal IG. Ini terminal IG. B yang warna IG hitam putih ya. Ini dia. Ini IG ya. Coba kamu zoom dengan cahaya. Pak, ini kode IG. Silakan. Anak kamera silakan hidupkan cahaya. Ini IG tulisan. Nampak kan? Ya, silakan kamera di zoom ke sini, kasih lampu. Ini G, ya kan? Ini G dia. Nah, kemudian yang B tadi, ini silakan dikasih cahaya. Sudah nampak?
Ini B, terminal B ya. Bisa dipahami? B, kemudian dia diteruskan ke IG. IG dia keluarannya ke IG, api tegangan 12 tadi dari baterai terminal 30 terus ke fusible, ini kabel merah, putih strip biru, ini masuk ke B ya. Dari B dia keluar ke IG. Kita on kan kunci kontak, di on kan ada arusnya ini. Terhubung dia. Terhubung B dan IG. Ini hitam strip putih. Hitam strip putih ini dia. Dia diteruskan adalah ke resistor ya kan. Dia coil ini ada dua jenisnya. Ada yang menggunakan sistem internal resistor ya kan. Yang warna hitam strip putih ya kan. Hitam strip putih. Di sini dia hitam strip putih. Terus dia ke kabel warna kuning dan putih. Bisa dilihat. Yang kuning ini terus ke mana dia? Ke coil ya. Kamu lihat ke coil ini yang tidak ada lambangnya. Dia ada pengkodean ini dia. Ya kan? Nah, ini seharusnya ini ke B masuknya nih. Salah ya. Coba kita perbaiki. Pada ini kalau dipasang seperti ini apanya? Kalau hidup lama koilnya akan panas. Coba dipindahkan karena dia tidak melewati resistor. Periksa bahwa terjadi loncatan bunga api. 1. Putuskan hubungan kabel tegangan tinggi busi dari distributor. Nah, kabel tinggi dari distributor. Ya, oke. Ini prosedur ya. Prosedur kamu memeriksa di sistem pengapian. Bagaimana prosedurnya? Katanya pengujian bunga api ya. Langkah pertama, kamu sampai di mobil nanti ini kan simulator ini. Nah, ini jenis simulator. Kemudian katanya untuk pengujian bunga api buka Kabel tegangan tinggi. kabel tegangan tinggi pada distributor. Kemudian 2. Dekatkan ujung kabel tegangan tinggi tadi sekitar 12,5 mm dari busi atau 12,5 12,5 mm. Buka ini satu katanya ya. Dekatkan ke 12 mm dari busi. Ini busi ini kan. 12,5 mm. Kamu pinjam roll, ada roll di situ. 12,5 mm. Ini 10, tidak roll. Ini 10. Ini 12,5 kan? Ini 12,5 garis antara setelah garis 12 kemudian ada garis setengah. Ini jaraknya kamu berikan ini. Jadi kalau kita ukurkan jaraknya di sini, ini adalah pedoman. Kemudian ini adalah 12,5. Ini jaraknya kira-kira. Ya. Bisa dipahami? Ini adalah 12,5. Nah, ini. Bisa dipahami? Ya, oke. Oke. Kemudian 12,5, apalagi jarakkan 12,5. Kemudian 3. Perhatikan terdapat loncatan bunga api saat mesin di start. nah, kita start ya. Oke. Perhatikan. Ada. Ada ya. Oke. Apa kata perintahnya lagi? Bila tidak ada loncatan bunga api, lakukan pengujian sebagai berikut. Ya. Jika tidak ada ya. Ya. Sekarang dia ada. Oke, kita pasang ini lagi. Kemudian karena kita ini tetap kita lanjutkan. Anggap saja dia tidak ada. Oke. Lanjut ya, oke. Pengujian bunga api. Oke, jika oke, Ya. Jika oke. periksa tehanan dari kabel tegangan tinggi. Tehanan kurang dari 25 kilo ohm per kabel. Ya, oke. Jadi katanya kalau dia oke, pegangan tinggi kalau setelah kamu lakukan ujian bunga api, ya kan? Kemudian kita lanjut lagi pemeriksaan adalah Tehanan kabel tegangan tinggi. kabel tegangan tinggi. Mana multitester? Kemudian alat ini dia satuannya adalah kilo ohm ya kan? Maka ini kita geser. Kita perhatikan ini multitester, guna multitester. Kamu karena satuan coba lihat zoom buku itu. Speknya adalah tidak harus kurang dari 25 kilo ohm. Tali busi yang bagus itu. Setiap ini kita ukur semuanya. Ini yang dikatakan tali busi. Nah, jadi kita set ini ke kali ohm. Kita kalibrasi dulu. Silakan kamu zoom kalibrasi. Layar apa? Layar multitester. Coba kameranya dari sini. Ya, oke. Kamu dari sini yang dekat Bapak ya. Oke, kita kalibrasi. Ya kan? Selektornya udah kita pindahkan ke kali 1 kali kilo ohm ya kan? Kali 1K ya. Oke, berarti udah 0, udah kita kalibrasi. Kemudian kita lakukan pengujian. Nah, ya kan? Kita uji, ini kita buka.
ya kan? Ini satu ya. Tuh, buka. Oke. Ini kita buka. Oke. Yang pertama kita ukur yang ini ya. Pegang. Ya kan? Ini kita ukur. Jangan kamu sentuh. Karena nilai tahanannya nanti berubah. Ya, oke. Kita uji dia dengan tegangan. Berapa ini? Coba baca. Kamu lihatlah ke kameranya. Arahkan dia ke sini. Oke. Kita ukur ini. Oke, ini kita apa? Ya, oke. Yang kita uji adalah punggungnya, titik kontaknya. Jangan disentuh karena tahanannya berubah nanti. Ya, oke. Berapa? 2 kilo 2 kilo. kilo ohm. Kesimpulannya kemana tuh? Baik. Baik. Kak. Ya, oke. Normal. Sekarang tali busi nomor 1. ini berapa ini? 1 dulu ya. Ini 1 nak. Ini 1. Ya, Pak. Ini 1 kodenya 1. Ya. Kita tes. Oke. Kita uji. Arahkan ke sini. Oke. Kita uji tahanannya. Berapa? 1 kilo ya. 1 kilo ohm. Mati bagus. Kemudian ini 1, 3 lagi. 1, 3 ya. Ini pengujian yang ketiga. Kita ukur. Katanya tidak boleh lebih dari 25 kilo ohm. 25 ini. Ini berapa? 1. 1,5 ya. Berarti oke ya. Oke. Oke. Dan ini. Nah, ini yang 4 nih ya. 2 ohm ya, 2 kilo ya. 2 kilo ohm ini berarti bagus. Speknya berapa? Kurang dari 25 kilo ohm. Oh ya, ini lagi ya. Ini lagi. Ya, ini yang terakhir ya. Ya, ini adalah silinder nomor 2 ya. Ya. Oke. 1,5 ya. 1,5 kilo ohm ya. Berarti oke ya. Tali busi oke. Apa lanjut lagi katanya? Jika jelek ganti kabel-kabel. Jika baik lanjut ke periksa sumber tenaga ke koil pengapian. Ya, kamu pada saat dia berbicara, kamu zoom buku ini. Saat dia membaca. Nah, saat dia membaca. Jika oke, periksa sumber tenaga ke koil pengapian. Ya, 1. Kunci kontak diputar ke on. ya. Kunci kontak diputar ke on. Nah, ini kunci kontak kita putar ke on udah. 2. Periksa bahwa ada tegangan baterai pada terminal positif koil Nah, pengapian. mana positif coil di sini? Nah, ini oke. Kita periksa positif coil. Kita lihat. Ini ya. Positif coil, kita ukur tegangan ini, kita set ke tegangan. Maka skala yang tegangan mobil ini berapa tegangan kerjanya? 50 ya. 50. Ya kan? 50. 12, maka gunakan skala 50 ya kan? Oke, kita ukur tegangan dia on ya. Udah on, ini tegangan positif, ini negatif. Berapa tegangannya sekarang? Berapa dia? Ya kan? Ya, ini tegangan positif, tahanan positif ya. 9. Ya kan? Nah, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10, sebenarnya 12 di sini. 9 itu. Ini berapa? 9. Hah? 9 kurang 9. Nah, ya 9 kurang ya. Ya, coba kita ukur di sini. Ini. Ini 13 ya kan? 13. Kemudian di positif 9. 9 ya. Ya, mungkin ini Batina sedang merapat dia. Merapat dia. Ya. Tadi belum dikalibrasi, Pak. Udah nih. Nah, kalau dikalibrasi itu hanya pengukuran tahanan. Tegangan nggak dikalibrasi lagi.
Berapa dia? 14. 14 ya. Berarti mesin cas kita masih hidup ya. Masih Oke. Ya. Soalnya tegangnya 2. 12. Berarti ini Bagus. bagus ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Jika jelek, periksa rangkaian kabel antara kunci kontak dan koil pengapian. Sekarang dia Bagus. bagus. Kalau bagus, Selanjutnya, jika oke, periksa tahanan dari koil pengapian. Tahanan primer, yaitu 1,5 sampai 1,9 ohm dengan oke. internal resistor. oke, ini kita matikan ya. Maka ini digeser lagi ke ohm ya. Apa satuannya? Oh, Ohm. ohm. Ya, kita kali 3 kali 1, kita kalibrasi lagi dia. Berarti kalau arus tadi Pak enggak dikalibrasi Pak ya? Nah, ini nggak mau dia alat ukurnya nggak bisa Nggak bisa pas. nol, ganti dia, baterainya nyala, ganti dia yang bagus. Oke kan? Apa tadi yang kita ukur adalah Primer, gulungan primer. paran primer. Kumparan primer adalah positif dengan internal Internal resistor. resistor. Nah, ini dia kan. Ini yang jenisnya adalah Eksternal. eksternal. Ini dia. Uji ini. Berapa tahanannya? Kalau dengan internal resistor 1,5. Ini berapa ini? Ya. 1,9 ohm yang eksternal. Kalau dengan internal pas Pak. Nah, pas ya. 1,5 sampai 1,9. Ya. Limit. Ya. Satu koma tiga. Bagus. Ya kan? Yang menggunakan dia ini kan ada internal resistornya di dalam ini kan, karena dia rusak kita cangkok dia kan. Aslinya ini kemana? Bearing yang positif coba. Ini kan aslinya kuilnya udah rusak atau gimana nih? Terhubung Tak terhubung kan? Seharusnya tahanannya adalah 1,5 sampai 1,9. ya 1,5 sampai 1,9. Kemudian karena internal ini putus, internal resistor ini kan internal resistor Oh nih. di dalam Pak. Ya, kalau yang kuil yang apa tuh kabelnya cuman dua kalau yang eksternal menggunakan eksternal resistor. Kalau dia 3 berarti dia internal Resistor. resistor. Bisa dipahami? Karena dia rusak, ini terminal 1 kita cangkok dia. Sehingga terminalnya kita pindahkan ke sini sehingga dia tetap menjadi 3. Bisa dipahami? Berarti ini rusak, kemudian kita perbaiki ya. Oke. Jadi kesimpulannya koil ini aslinya rusak. Kemudian resistor ini bagus. Oke, lanjut. Secondary. Kumparan secondary yaitu antara 13,7 sampai 18,5 kilo ohm dengan internal resistor. Dengan internal ya. Berarti kalau ini kan udah pasti rusak kan? Ya, Pak. Kalau dengan dan tanpa ya. Ya, dan tanpa. Kalau ini dengan ya. Kalau dia dengan, ini kita uji. Ini adalah untuk ini secondary ya. Secondary. Ini di sini kita ukur ya kan, di tegangan tinggi. Oke, internal Resistor. Kita ukur. Ya kan? Kita ukur. Nggak sampai dia ke dalam. Kenapa dia masih panas? Ada apinya. Berarti ini tahanannya sudah terlalu tinggi. Nah, nggak bagus dia lagi kan? Dia sudah tak terhubung lagi. Ini dia bagus ya kan? Nah, kemudian ini adalah sekunderinya melebihi dari limit. Maksimum hanya 1,8,5 kilo ohm. berapa? 18,5 kilo ohm. 18,5 5 kilo ohm. kilo ohm. Nah, untuk bersihkan dia lebih. Ayo, tinggi lagi tes. Nah, ini ya kan? Tes terus. Nah, baru mau dia. Ini kakinya kotor ya. Kalau kamu sentuh dia jalan dia kan. Nah. Ya kan? Nah, karena yang diukurnya bodimu ini, itu nggak boleh kita nyentuh. Ya kan? Nah, kalau kita lepas ya begini. Itu nggak boleh kita menyentuh. Itu loh akibat. Ya.
Sebetulnya dia putus kan. Nggak bagus lagi kan, melebihi Standar. spek. Bisa dipahami? Sabak. Oke. Ya, ini primer. Ya, oke. Jika jelek, ganti koil pengapian. Dah ganti. Oke, lanjut. Selanjutnya, periksa tahanan sinyal generator. Tahanan 140 sampai 180 ohm. Nah, ini kita menggunakan pelatih. Nah, Kalau dia pakai signal generator itu adalah yang menggunakan CDI. CDI. Oke, lanjut. Lanjut. Jika jelek, ganti sinyal generator. Hmm. Jika oke, periksa celah udara distributor. Celah Celah udara atau air gap 0,2 sampai 0,4 mm atau 0,08 sampai 0,016 inci. Ya, oke. Kalau kita lihat mesinnya di sini yang pakai itu, coba kita lihat. Kan gambar 8 sampai 2. 2. Periksa governor. Nah, lanjut lagi adalah pemeriksaan gopher. Putar rotornya berlawanan putaran jarum jam dan lepaskan. Rotor harus kembali dengan lembut ke posisi semula. Ini kan putaran jam kan? Kalau ke sini ini putaran Jam. arus jam. Kalau ini kita lawan arus Jam. arus jam ya kan? Nah, kita putar dari kiri. Ya kan? Kemudian dia Lepas pada saat dilepas dia harus kembali ke posisi semula semula. dengan lembut. Ada ya. Nah, ini kurang main ini. Harus dibalikkan dasarnya dia begini. Nah, ya kan? Kita putar ke kiri. Dia harus berputar lem. Nah, ini nggak mau dia, tengah mainnya. Berarti ini tidak baik. Tidak baik. Nah. Seharusnya dia ke sini nih. Sini didorong. Dia ke kiri, balik dia ke sini. Ini hanya separuh langkah ya kan? Seharusnya dia ke sini awalnya. Kemudian kita dorong ke kiri, dia baliknya kembali ke sini. Ya kan? Ini tidak baik. Tidak bagus kesimpulannya. Oke. Perhatikan pengukuran gambar 8 titik sampai 3. Kamu pasang masker lah. Membaca itu. Kalau kamu baca. B. 3. Periksa celah udara. Periksalah celah udara antara timing rotor dan tonjolan pick up coil dengan pengukuran celah. Celah udara 0,2 sampai 0,4 mm. Itu kalau ya dia yang menggunakan Oh, menggunakan CDI ya. CDI. Atau yang dia kalau di Toyota istilahnya menggunakan pengapian transistor. Oke, lanjut. Perhatikan pengukuran gambar 8 sampai 4. Periksa sinyal generator. Periksa tahanan dari sinyal generator dengan ohmmeter. Tahanan 140 sampai 180 ohm. Berarti ini tidak kita lakukan karena ini masih menggunakan sistem pelatih dan masih pengapian konvensional. Oke, lanjut. Perhatikan gambar pengukuran gambar 8 sampai 5 jenis C. Ya. Periksa celah rubbing block. Celah rubbing block yaitu 0,45 mm. Ya, oke. Kita periksa. Rubbing block ini adalah ini celahnya digambar. Coba kamu zoom gambarnya rubbing block. Yang di sana dulu kamu ambil. Gimana pengukuran? Teknik pengukuran gimana? Ya kan? Oke. Nampak? Ambil kata-katanya. Zoom kata-katanya. Rubbing block ya. Digambar ini harus di posisi rapat dulu. Ambil garis tengahnya. Ambil filler gauge. Kan? Kemudian pada saat diukur celah ini adalah 0,45 45 mm. mm. Mulai 50 0,45 0,45 mm. ya. 0,45 0,40 50 40 30 tambah 5 15 ya kan 0,15 tambah 30 berarti 0,45. 45. Nah, kemudian kita pasangkan ke sini, ini rubbing block. Nah, kalau nggak masuk lakukan ini nggak masuk dia kan. Berarti letaknya tidak dicowakannya, Pak. Enggak, ini kan udah rendah nih. Di yang lurus itu, Pak. Dia kan ini cam angel, ini cam angel, ini ada cam dual angel dan cam ya kan. Ini cam, ini dual ya kan. Ini dual angel namanya, ini dual angel. Kalau dia nggak masuk 0,45 lakukan penyetelan. Oke.
tester lagi. Ambil obeng. Ya kan? Ambil satu lagi obeng. Obeng plus untuk nyetel. Ya kan? Kita masukkan filler di sini. Ya kan? Nah, ini kita tekan. Ini kan longgar dia kan? Dah? Nah, dia harus nahan ini. Bisa? Lihat videonya. Ya kan? Dah? Dia masuk. Kemudian ini diputar. Ya. Jangan pada saat kamu apakan dia mengangkang kotak platinanya nih, nggak boleh. Dia hanya bergeser ya kan? Ada tahanannya. Nah, rubbing blocknya ini yang celah rubbing block. Ada dia bergerak, tapi dia nahan. Bisa dipahami? Coba. 0,45. Oke. Apa lagi? Lanjut, Pak. Pengukuran. Perhatikan gambar 8 Coba sampai kita 6. sebentar. Ini katanya Perhatikan pengukuran gambar 8 sampai 6. Resistor. Periksa tahanan dari resistor dengan ohmmeter. Tahanan eksternal resistor 1,1 sampai 1,3 ohm. Ya, oke. Lanjut ya. Pegang ini, coba belum. Ini di gambar, lihat ya kan. Ini kita ukur. Sebetulnya ini nggak perlu lagi, lagi. Langsung kan aja B ya. Ya. Langsung ke sini lagi ya. Ya. Udah 67 tadi, kunci 67. Apa perintahnya? Periksa tahanan dari resistor dengan ohmmeter. Tahanan eksternal resistor 1,1 sampai 1,3 ohm. Kalau internal? Internal resistor 0,9 sampai 1,2 ohm. Ya, coba kamu lihat. Kenapa kamera kalian cuma satu? Masalah karena beda kelompoknya. Ini tahanannya berapa? 0,7 ya. Ya, kamu lihatlah. 0,7. 0,7 ya. Udah. Berarti tahanannya kecil, Pak. Jadi speknya berapa? 0,9 0,9 sampai 1,2 ohm. ini berapa dia? 0,6 0,6 ya. Oke. Ya. 0,6, 0,7 ya. Udah. tahanannya kecil. Jadi speknya berapa? 0,9 sampai 1,2 ohm. ini berapa dia? 0,6 ya. Oke. Ya. 0,6. Selanjutnya perhatikan gambar pengukuran sampai gambar 8 sampai 8 koil pengabdian. 1. Periksa tahanan koil pengabdian dengan ohmmeter. 1. Tahanan primer koil antara terminal positif dengan negatif. Positif dah, negatif ini primer nih kan. Tahanan atau tanpa internal resistor 1,3 sampai 1,6 ohm. Tahanan dengan internal resistor 1,5 sampai 1,9 ohm. Ukur kan. Berapa? 1,6 nih kan. Speknya 1,7. Speknya berapa? 1,5 sampai 1,9. Berarti Bagus. Oke. Sampai 14,5 Ini kilo tanpa ohm. nih kan positif. Oke. Tahanan dengan internal resistor 13,7 sampai 18,5 kilo. Sekarang berapa angkanya tuh? 13,7. Ini tanpa resistor. Sudah ambil gambarnya. Sudah ambil videonya gambar ini. Di apa multi dan nampak? Nampak. Ya oke. Ini tanpa resistor. Kemudian ini dengan resistor. 13,72. 33 ya oke. Bagus. Oke. Udah nampak di video? Oke ya. Oke. Penyekatan antara terminal positif dengan pemegang koil atau case koil dengan ohmmeter. Nah, ini kan Tahanan tak hingga. tak hingga ya. Yang ini namanya tak hingga mega ohm itu. Ini kita ukur dengan tegangan Pemegang koil dengan terminal positif. dengan terminal positif. Oh iya. Dengan pemegang. Berapa dia speknya? Tak hingga. Tak hingga. Sekarang ada tahan. Berarti Ada tadi bang, silau bang.
Udah sama yang madan ke Berarti situ. koil ini Masalah. bermasalah. Ini koslet ini. Ada yang tuh. Coba kita lepas dulu apa aja. Ini platina lagi merapat nih ya. Nah, ini platina merapat ya, Bang. Ya, coba kita lepas kabel ini dulu. Kabel mana yang kurang? Ada yang kurang ini. Ada yang enggak. Coba kita lepas kabel ini dulu, kontak. Hidup enggak? Positif. Udah tahanan dia. Coba kita lepaskan kabel ini dulu. Pengertian distributor melepas komponen berikut dengan urutan seperti tampak pada gambar. Satu, kepala rotor. Rotor, ya kan? Kepala rotor. Dua, Mudah ya. Kepala rotor maksudnya yang ini kan? iya Pak. Ya, oke. Dua, terminal. Gimana? Terminal. Terminal ini. Yang ditunjuk ini. Terminal ya kan? Mana dia nomor 2? Iya Pak. Iya Nah, ini ya kan? Ini kan? Iya Pak. Nah. Ini. Penutup koil rocek itu. Oh iya, lepas ya. Oke. Kita lepas, kita lepas. Oke. Kita lepas dulu. Dan ini lepas ya. Oke. Lepas katanya lah. Lepas. 3, platina. Apa? Platina. Lepas ini kan. Empat, vakum advancer. 5, breaker plate. Lepas ini. Lepas. Lanjut. Ya kan? Lepas ini. Ya kan? Buka vakum avancer kan? Iya Pak. Oke. Kita pasangkan kembali. Ini. Ya. Nah. Apa lagi? 5, breaker plate. Ini breaker plate ya. Breaker plate. Oke. Ya, coakan nih ya. Ini ada alurnya nih, ada alur sesuai dengan stopnya ini. Ya kan? Nampak? Oke. Nah, ini jangan kamu paksa masuk ini nanti. Dia ada coakannya. Oke. Selanjutnya 6, cam no. Cam no. Karetnya ini kan.